tebal ditebalkan, tipis ditipiskan. Itulah dua rumus ya ayah bunda agar bacaan kita indah karena tajwid, indah karena tahsin. Ya, yang pertama tadi, yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama channel Tahsin Yuk. Saya ucapkan marhaban bikum, selamat datang kepada ayah bunda, bapak ibu yang baru mengklik video ini. Ya, selamat datang. Ya, insya Allah channel Tahsin Yuk hadir untuk membantu ayah ibu untuk mempelajari tajwid tahsin Al-Quran, ya, khususnya pemula dan juga lansia, tentunya dengan metode langsung praktek dan mudah insya Allah. Nah baik, untuk video kali ini ya insya Allah saya sedikit membahas bagaimana cara agar kita baca Al-Quran lebih fasih lagi, lebih baik lagi, ya, lebih indah lagi. Ya, tentunya baca Al-Quran indah karena tajwid, indah karena tahsin. Baik, saya simpulkan ada dua tips ya agar bacaan kita lebih fasih, dan ini lebih kepada makhrajul huruf tahsinul Quran. Yang pertama ya ayah bunda bapak ibu perlu diperhatikan, yang pertama itmamul harokat. Ya, tentu di video sebelumnya ya ketika praktek baca Al-Quran, Quran surah Al-Muluk dan yang lainnya, itu saya sudah membahas tentang itmamul harokat. Namun saya akan bahas di video ini lebih khusus lagi itmamul harokat, yaitu kesempurnaan harokat. Ya, kesempurnaan harokat itu yaitu ayah bunda harus diperhatikan bibirnya, lidahnya, ya, ketika fathah, kasroh, dhammah, ketika waw, ketika huruf-hurufnya itu harus dipaksakan. Ya, ketika fathah mulut terbuka, a. Ketika kasroh mulut harus betul-betul turun, ataupun rahang bawah kita betul-betul betul-betul turun, i. Dan ketika dhammah pun mulut kita harus moncong atau manyun, u. a i u. Dan ingat kategori moncong atau manyun ya. Kalau bapak ibu bertalaki nih dengan diantara syekh ya, beberapa syekh pasti mewajibkan moncong itu bibirnya manyun, u. Kalau diletakkan benda ya ataupun jari itu akan terdorong u. Nah gitu ya. Nah, kita ambil contoh misalkan di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Fatihah yang kita sering baca. Misalkan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mulut kita betul-betul dipaksakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul dipaksakan. Contohnya misalkan Quran surah Al-Ikhlas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad. Jadi dipaksakan ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Seperti itu. Nah, itu tips yang pertama, bapak ibu dipraktekkan di rumah, dipraktekkan ketika baca Al-Quran. Dulu ketika kami bersama syekh ya bertalaki, itu sampai bibir, sampai lidah ya, sampai apa namanya nih, leher itu pegel ya, pegel. A I U dipaksakan, dipraktekkan ketika tilawah A I U. Misalkan baca bapak ibu baca Al-Quran, Quran surah Al-Muluk misalkan, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dipaksakan. Itu yang pertama ya, itmamul harokat, supaya bacaan bapak ibu ayah bunda fasih, lebih baik lagi ya, lebih indah lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua perlu dicatat yaitu sempurnakan huruf tebal dan tipis ya, huruf tebal dan tipis. Nah, huruf tebal itu ada sekitar 6 ya, ada 6 atau 7.
dan disusun dari kalimat khassa dagtin kid. Jadi khassa dagtin kid ini adalah huruf-huruf tebal ya. Jadi ayah bunda ya, ini adalah huruf tebal. Adapun huruf ro ya, huruf ro itu ada bab tersendiri, dia bisa tebal dan dia bisa tipis. Nah, jadi ini adalah huruf tebal, maka bapak ibu ayah bunda tebalkan betul, tebal-tebalkan. Nah, bagaimana cara menebalkannya? Nah, tentu menebalkannya ini jangan sampai bibir kita moncong ya, jangan sampai bibir kita manyun ya. Kategori tebal itu bukan moncong tapi pangkal lidah naik. Nah, pangkal lidah ini mana sih? Nah, pangkal lidah tentu harus dirasa dulu nih mana pangkal lidah. Oke bapak ibu ayah bunda, coba dirasakan sama-sama pangkal lidah itu yang mana. Coba ucapkan huruf kaf, ka, ki, ku, kakiku. Kalau ada terasa bagian dalam lidah kita ya menyentuh atas langit-langit, kakiku, nah itu pangkal lidah. Atau kalau belum terasa, coba ucapkan huruf atau vokal eng. Coba hilangkan suaranya, eng, pelankan suaranya. Rasakan ada yang menyentuh pangkal lidah kita, ya bagian dalam mulut kita. Nah, kalau sudah terasa, ya sudah difahami, ya sudah tahu, nah itulah pangkal lidah. Nah, ketika bapak ibu mengucapkan huruf shod, ya huruf shod, ucapkan sama seperti huruf sin, ya karena shod ini sama seperti huruf sin, ya makhrajnya sama, tapi yang membedakan itu adalah tebal dan tipis. Coba sa, kemudian bayangkan ibu tadi kayak mengucapkan eng tadi, pangkal lidah tadi di situ. Angkat pangkal lidahnya. So, sa, angkat lagi, lebih angkat lagi supaya lebih tebal. So, dan awas bibir kita, ya dua bibir kita jangan sampai moncong. So, tidak, tapi so, si, su, bas. Nah, seperti itu. Jadi tebalnya harus betul-betul tebal. Kemudian sama juga huruf to, ti, tu, to. Sama seperti huruf to ini sama makhrajnya dengan huruf ta, ti, tu, at, ta. Cuman berbedanya sifatnya. Huruf to dia tebal. To, pangkal lidah naikkan, lebih naik lagi. To, tebalkan. To. Nah, jadi betul-betul tebal dan insya Allah itu bacaan kita lebih indah, lebih fasih, dan insya Allah itu akan dinilai lebih bagus ya. Nah, coba kita praktikkan di dalam Al-Quran, misalkan ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalimat di situ ada tebal, ada tipis ya. Sempurnakan tebal dan sempurnakan tipis. Misalkan kalimat ihdina nasna ihdinas, na jangan sampai tebal karena na itu tipis ya, na. Kemudian sad, tebal, sad tebal, na, nas, ihdinas siratal, to, al, huruf to itu tebal, to ya, sempurnakan to-nya tebal, to, dan kemudian di depannya ada huruf lam, al itu tipis ya, al, ihdinas siratal mustaqim. Jadi betul-betul dipaksakan, tebal ditebalkan, tipis ditipiskan. Itulah dua rumus ya ayah bunda agar bacaan kita indah karena tajwid, indah karena tahsin. Ya, yang pertama tadi itmamul harakat, sempurnakan harokatnya. Yang kedua yaitu sempurnakan tebal dan tipisnya huruf. Baik, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja di dalam komentar ini ya. Kalau ada yang ingin belajar tahsin online secara WhatsApp, boleh hubungi nomor di bawah ini. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.